Hai Smart Viewers, balik lagi. Sekarang kita udah sama Dylan dan Axel untuk ngobrol-ngobrol nih tentang Match.id. Nah, kalau misalkan kalian kepo, kita akan ulik nih tentang Match.id. Nah, untuk pertanyaan pertama nih aku mau tahu dong, sekarang kan kita lagi hype banget nih yang namanya maca-macaan ya. Ya, Kak. Nah, kalau misalnya kalian sendiri, boleh ceritain nggak sih awalnya Match.id itu idenya dari mana? Apakah kalian emang udah lama nih pengen bikin bisnis maca ini atau sebenarnya ikut menjamur juga nih? Kayak awalnya sebenarnya simple, dimulai dari saya suka maca. Oke. Nah, terus 2024 sebenarnya nggak tahu ada hype tersebut. Hype tersebut kami totally berdua nggak tahu ya sama sekali. Itu dimulai dari 2024 memang sudah suka Kak, udah suka. Nah terus simpelnya lihat, kalau nggak salah kita di semester 2 ada wajib untuk wawancarai beli makanan UMKM yang ada di BINUS, terus kita interview gitu. Nah di situ ada satu anak BINUS UMKM yang ngejual kopi sama maca dengan harga 15.000 dengan kuantiti 30-30. Oke. Nah, pas saya sama teman saya debat nih mau pengen yang mana. Akhirnya pilih yang maca, hanya dalam durasi 3-4 menit itu pas mau beli macanya udah habis. Nah, dari situ tanpa pikir panjang, kenapa enggak gitu. Ya udah bolehlah mulai sourcing dan lain-lain. Sampai di 2025 saya ngerasa saya nggak capable nih kalau jalanin sendiri secara keseluruhan. Ya? Oke, jadi menggandeng Axel nih. Iya, secara nggak langsung saya approach teman saya, Axel. Dia memang nggak punya basic untuk apa ya, DKV dan lain-lain memang nggak ada. Tapi memang dia udah terbiasa untuk melakukan konten post kayak lebih ke struktur, estetik dan lain-lain. Dia lebih terbiasa jauh daripada saya. Gitu. Dari itu saya ngajak dia, mau nggak kalau kamu gini. At the same time, akhirnya pertimbangan masuklah. Dari situ kami launch di April 28. April 28. April 28 2025. Nah, di situ kami mulai dari apartemennya dia. PO. Nge-PO-nya gimana? Sebarin aja di TikTok. Sama di broadcast. Di broadcast WA. Ke grup. Nah, habis itu surprisingly memang nggak sold out tapi hampir fully gitu. Fully, habis itu di situ kita ada banyak belajar lah dari cara pengantaran, dari cara memaksimali orderan, dari situ. Catatannya juga. Betul, caranya gitu. Dulu kita nge-wish masih satu-satu gitu. Itu makan waktu lama, kayak bisa 5 orderan hampir sejam. Iya. Gitu, kayak kita harus bangun lebih pagi gitu. Ternyata bisa loh caranya, bisa ditimpa dengan rasio sama gramnya yang pas. Begitu sih so far. Habis itu kita funding. Awal kita funding total ya mungkin masing-masing chip in, tapi bertahap ya Kak, 10 juta lah. 10 jutaan. Itu start ya? Start. Tapi startnya awal itu benar-benar 5 gitu. 5. Terus dari booth juga kita beli tuh di Informa ya. Iya, itu juga bukan buat hitungannya, kabinet. Jadi itu masih yang ada dulu. Betul, aja ya. Kita kayak lihat, oh ya di BINUS kan ada bazar nanti, BINUS Festival ya atau apa itu ya? Lupa, pokoknya ada 2, dari jurusan dia 1, dari jurusan aku 1. Iya, jadi sama-sama ada booth, open karena booth gitu. basicnya beda jurusan nih gitu. Benar. Ya, tapi sama-sama ada jualan ya. Iya, betul. Nah, habis dari situ, turns out dalam 3 jam kita masih menggunakan metode satu-satu. Itu dalam 3 jam ya around 60 cup gitu. 3 jam 60 cup. Besoknya juga sama gitu. Nah, cash flow kita tuh biasa kalau sebelum adanya offline store, kita dari bazar ke bazar aja. Habis itu kita coba lagi ke BINUS ASO. BINUS ASO tuh turns out jadi
validasi kita gitu. Iya. Soalnya ada banyak banget ya beberapa mahasiswa yang di sana repurchase sampai Repeat order. 8 cup, 9 cup dalam 3 hari. Itu maksudnya repurchase-nya mereka beli online kah atau? Enggak, onsite. Kita mahasiswa oke. sana. Oh, masih onsite ya. Berarti Betul. kalian Iya, bikin ada booth-nya tapi di ASO itu. Ada. Oh, ada. Berarti ada booth-nya. Berarti teman-teman di sana beli, cuman jadinya repurchase terus. Betul. Oke. Nah, di situ juga kami mendapat tawaran Ya. mendapat tawaran dari pihak Orange Grove, dari Agung Sedayu, mau nggak buka offline store di Orange Grove. Oke. Gitu. Kebetulan kami udah cari-cari juga ya. Ya. Kami pikir ternyata di Orange Grove bakalan mahal banget. Sampai akhirnya masih masuk di budget kami gitu. Oke. Dari renovasi semua itu terjadilah di Juli. Kita first opening, grand opening di Orange Grove. Oke, Juli berarti tanggal 6. Juli tanggal 6, iya. Juli tanggal 6. Berarti Juli kurang lebih udah mau 3 bulan. setengah tahun lah ya. Oh, belum ya? Masih Belum. masih 3 bulan ya? Belum bulan. Oke. Kalau misalkan dari kalian sendiri tuh sebenarnya kan beda jurusan nih ya. Tapi kok bisa sih saling ngajak-ngajakan gitu? Ayo dong gitu. Emang kenapa? betul. Apa yang dimiliki Axel, apa yang dimiliki Dylan sampai akhirnya kalian berdua boleh deh kita collab atau kita kerja sama bareng nih buat mutusin punya satu Makanya. usaha yang sama gitu loh. Oke, jadi aku sama Dylan sebenarnya udah temenan dari SMA. Oh, I see. Kita dulu satu Oke. SMA di Kalimantan Timur. Terus kita sama-sama masuk BINUS. Habis itu waktu itu dia mau bikin bisnis matcha ini. Aku juga sebenarnya mau bikin bisnis, cuman aku di non F&B. Oh, oke. Cuman habis itu karena ngelihat ada potensi di matchanya dia, jadi ya udah dia ajakin aku join. Itu sih Kak. Berawal dari pertemanan ya berarti Iya. ya. Oke. Tadi udah ngomongin dari awal start dibangunnya Match.id nih sampai akhirnya sekarang udah ada booth offline store-nya ya, offline booth-nya ya. Nah aku mau tahu dong sebenarnya apa sih yang ngebedain Match.id ini sama matcha-matcha yang lain? Apa yang bisa diunggulkan nih dibanding dengan matcha-matcha punya yang lain? Mungkin matcha kita tuh bukan sampai yang best kali kita bisa bilang ya. Oke. Soalnya menurut kami semua matcha tuh punya niche-nya masing-masing. Ada yang suka rasanya lebih ke frola, nutty, terus lebih suka thick, creamy dan lain-lain. Betul. Banyak banget jenisnya. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada spesifik matcha yang enak banget, nggak ada matcha yang biasa aja. Itu tergantung dari preference masing-masing sih. Jadi keunikan kita sebenarnya lebih ke branding ya kita ya. Kita dari Oke. awal kalau pun dibilang matcha kita best kali juga enggak. So far selama ini yang rate kita rata-rata nggak ada yang 10, rata-rata di 8 semua kita dapat masukannya gitu. Berarti masih fair ya, kalian Iya. masih menilai produk kalian sendiri sebenarnya bukan yang best, tapi kalian bisa menjanjikan di bagian promonya itu tadi ya. Betul. Oke, nah kalau ngomongin itu tadi, sebenarnya kan Instagram brand ini kan digambarkan dengan estetik nih yang Gen Z banget. Pokoknya orang kalau misalkan ngelihat ih keren jadi pengen deh nyobain atau lihat offline store ih estetik ya pengen deh datang gitu pengen nyobain. Kalau misalkan pakai teknik ini tuh sebenarnya terbukti efektif nggak sih buat menurunkan customer acquisition cost kalian sejauh ini atau kombinasi pemasaran yang lainnya ada nggak sih? Nah kalau untuk kami so far selama ini kita nggak pernah pakai ads ya, sama sekali ya. Juga ads cuma sekali ya di TikTok doang sekali. Iya. Oke, itu kayaknya nggak Ads. mungkin nggak pakai Iya, ya, nyoba betul. kali ya. Nyoba di Oke. awal banget ads gitu. Ternyata kayak di kita juga nggak terlalu ngefek ya gitu. Iya. Ya cuman dari views doang. Habis itu tapi kalau dari sales nggak ngefek sama sekali. Oke. Dari situ kita decide mungkin ads bukan buat kita lah. Nah, apa yang kita condongkan, kita sebisa mungkin attempt di 1 bulan banyak event untuk Oke. lebih mengenal Match. Kita pernah sebulan peak kita di bulan 7 sama 8, 1 bulan itu 7 event kita. 7 event. Dalam 1 bulan kita 7 event. Ada private event, tapi kebanyakan mostly kita private event ya. Ya. Oke, contohnya kayak apa sih private event tuh? Dari bisa Kalau dibilang- private event itu lebih kayak misalnya ada turnamen-turnamen padel. Kita biasa
ikutnya ke event-event olahraga sih Kak. Oh, oke. Jadi kayak misalnya ada padel mau turnamen, ajak kita untuk buka di sana, Oh, atau I see. di event yoga, pilates. Biasa kita masuk yang di yang seperti itu. Rata-rata nih teman-teman yang suka padel, yang suka pilates, olahraga kekinian tuh pasti kombinasi minumannya Iya. pasti matcha Matcha, ya. betul. Udah klop banget tuh kayaknya. Nah, kalau misalkan tadi juga udah ngomongin tentang sebenarnya produk kalian tuh oke lah ya untuk taste-nya buat anak-anak sekarang. Nah, pasti kan butuh bahan baku yang baik, ya kan? Nah, gimana sih kalian ngejaga strateginya? Kalian ngejaga konsistensi kualitas bahan baku, terutama di tren matcha yang sekarang lagi kompetitif banget nih. Oke, biasa kalau kami udah buat nih SOP. Oke. Biasa kami kalau kami yang handle pasti lebih bagus ya. Cuman SOP kita selalu ingetin lagi ke kalian. Kita buat SOP, kita terapkan, kita ingatin setiap hari. Kita ingatin selalu begini caranya, gramnya, rasionya. Kita training, kita lihat makin hari biasa seminggu lah adaptasinya pasti selalu udah bisa gitu. Oke. Jadi kita selalu untuk dari bahan kita juga langsung impor dari Jepang gitu. Langsung impor kita dari Jepang, tepatnya di Kagoshima. Oke. Gitu. Soalnya kami memang nggak ngincar rasanya yang terlalu niche ya. Kayak harus lihat notes baru bisa merasakan oh ada ini. Kami lebih pengen matcha kita di enjoy aja kayak habis kalau misalnya minum enak sekedar enak ya sudah gitu, nggak harus sampai yang ada natinya, harus ada ininya. Tapi beda-beda lagi, jatuh ke preference. Ada yang lebih mempreferkan notch, ada yang lebih prefer ya yang penting enak, enjoy ya sudah that's it. Kita memang supposed to be yang makanan atau minuman yang dijual harus tanpa kita lihat itu memang membawa kenyamanan bagi diri kita sendiri itu sih. Berarti balik lagi sebenarnya kalau masalah bahan baku tuh akan menghasilkan produk yang sebenarnya bisa disukain sama banyak orang gitu ya. Jadi nggak spesifik untuk rasanya harus nati atau segala macam itu tadi. Karena balik lagi sebenarnya aku juga salah satu penyuka matcha. Tapi aku bukan pencinta ya, karena aku nggak tahu dasar-dasarnya yang dalam banget nih tentang matcha. Tapi pokoknya rasanya harus matcha banget. Gimana ya anak-anak zaman sekarang ngomong gitu, harus matcha banget, nggak harus creamy, biasa aja tapi bisa dinikmati. Jadi semua taste-nya bisa nyambung ke semua orang. Nah, kalau misalkan nih kalian sendiri pengen ngejaga nggak sih loyalitas customer kalian? Ada nggak rencana-rencana ke depannya pengen bikin membership deh gitu? Kalau untuk sekarang kita lumayan informal ya. Kalau offline store kita lumayan fleksibel ke karyawan. Jadi untuk sekarang mungkin belum ada. Tapi untuk ke next-nya dalam waktu dekat nih bisa jadi nih kita ada online store kedua gitu ya, doain. Itu mungkin kita bakal apply membership nih gitu. Untuk membership nanti misalnya 10 kali stem bisa dapat sesuatu atau free drink begitu. Tapi kalau sejauh ini kalian masih ngelihat flow-nya dulu ya, masih fleksibel dulu aja di sini karena kebetulan di sini juga hitungannya masih baru ya, masih beradaptasi dengan lingkungan, bener ya. Tapi kalau misalkan kayak customer yang repeat order yang kalian ketemu, wah dia lagi nih yang beli tuh udah ada belum sih di sini? Kalau di sini ada sering banget. Oh, sering Apalagi banget. di weekend itu biasanya kalau kita kesini weekend, kita kan juga bantu-bantu staff yang di dalam. Itu kadang lihat beberapa ada orang yang beli juga di minggu-minggu sebelumnya gitu. Lumayan banyak sih Kak. Oh jadi rata-rata di sini lebih banyak customer yang repeat order lagi betul. ya. Oke. Nah yang terakhir nih, kalau di Match.id itu kan produk hero-nya tuh sebenarnya apa sih? Produk yang jadi ini yang harus dibeli atau ini yang jadi favorit kita nih? Kalau kita ya sebenarnya ya, kita tuh biasa ganti-ganti sih ya. Kita, Oh gitu. Kita sesuaiin, misalnya kita ada nih orang yang mau lebih creamy, kita saranin di OD. Ada orang yang mau yang lebih ke floral, bisa di matcha strawberry. Kalau mau lebih ada gurih-gurih asinnya, kita bisa ada seafoam. Kalau mau pengen kayak americano, kita bisa di usucha. Jadi kita menyesuaikan aja. Jadi nggak ada sampai, biasa kita paling menjaga mungkin di powdernya ya. Di powdernya kita paling jaga gitu. Makanya kita punya
powder yang memang kita ada, terus kita punya seasonal powder. Oh, Biar gitu? iya kita Oh. selalu punya seasonal powder supaya orang cobain nih, ada ini, ada itu gitu. Oke, tapi yang biasa sering dipakai tuh matcha powdernya yang mana? Oh, matcha powder yang Boleh jelas. di-spill nggak nih? Boleh. Kalau sekarang Yugen ya. Yugen. Kalau Ada sekarang Yugen. Itu lumayan sering. Terus biasa preferensinya orang lebih suka matcha latte biasa, jadi susu sama matcha doang. Betul. Iya ya, gitu. karena itu paling masuk sih sebenarnya. Betul. Karena kalau aku sendiri juga kurang suka ya kalau dicampur sama mungkin strawberry. Karena balik lagi itu kan preference dan taste orang masing-masing. Nah, aku sama mau nanya lagi dong kepo. Tadi kan ngomongnya ada seasonal nih. Nah, kalau seasonal sendiri tuh kalian ada periodenya nggak sih? Kayak misalkan kita pakai matcha powder yang biasa tuh seminggu ini deh. Nah, minggu depan selama 2 hari kita pakainya seasonal matcha powder yang lain atau menu yang lain gitu yang lagi kita upin gitu. Ada nggak sih? Ini biasa kalau seasonal kita langsung masukin aja ke menunya. Jadi ada bubuk yang biasa, ada bubuk yang seasonal. Terus untuk sampai kapannya, biasanya sampai si bubuk seasonalnya itu habis, Kak. Kalau misalnya gitu. habis, kita mungkin nanti cari ke bubuk yang lain lagi, terus kita masukin lagi untuk ke seasonalnya. Gitu sih. Oke, tapi buat teman-teman nih, kalau yang pengen nyobain langsung ke sini ke booth-nya yang offline, kira-kira ada rekomendasi dan kira-kira ada berapa porsi nih yang disediakan per harinya biar teman-teman nggak kehabisan kalau misalkan mau datang ke sini. Kalau masalah supply kita aman banget ya. Oke, Supply kita aman nih guys. Banyak. Aman, kita banyak. Soalnya kalau sekarang mungkin kalau ditanya bisa serve berapa banyak, kita bisa puluhan ribu kali ya. Oh, Kita bisa oke. puluhan ribu gitu. Jadi aman sih. Mungkin kalau yang mau cobain buat especially anak binus bisa ke Alsut ya, tanggal 6 sampai 8 nanti. Oke, boleh iya. tuh dipromo juga Iya. boleh. Acaranya kapan, di mana, jam berapa, ada servingnya apa aja, menunya boleh? Kalau servingnya kita bakal servingin bubuk collaboration kita with Matchae nanti. Oh, wow. Bisa collaboration Oke. Matchae. Jadi kalian bisa untuk menu kita belum bisa spill ya. Oke, gitu. ini masih rahasia guys. Kalau Jadi belum kita belum bisa spill. Untuk tempatnya di Binus Alsut, tepatnya di untuk discussionnya di food hall ya, di Kantin. oh, oke, Di kantinnya nanti. Iya, di kantin. Ah. Iya, itu aja sih. Sama kalau jadi juga, entar ada di atrium juga. Cuman ini masih nggak tahu, masih dalam pembicaraan. Oke. Ini yang untuk atrium jadi atau enggak, tapi yang udah fixnya di kantin nanti. Iya, di kantin. Itu di tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? Di tanggal 6 sampai 8. 6 sampai Gitu. 8. 6 sampai 8 Oktober. 6 sampai 8 Betul. Oktober. Oke, tuh buat teman-teman smart viewers yang pecinta matcha, jangan lupa buat cobain match.id karena dipastiin owner-ownernya udah memastikan kalau misalkan pasti siapapun doyan ya. Betul. Oke, jadi itu dia tadi smart viewers buat kamu pecinta matcha, jangan lupa pantengin Instagram atau sosial medianya match.id. Iya. Ada sosial medianya apa aja? Di Instagram sama TikTok, kalau di IG itu match.id, kalau di TikTok itu matchmatcha.id. Ya, Oke. match.idn lah. Match.idn yang di TikTok. Oke, itu dia tadi smart viewers sosial media, jangan lupa dipantengin ya. Dan sampai jumpa di Jurnal Binusian segmen Talk with Binusian lainnya. Dadah! Ya.